Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi-materi tentang integral dalam ruang dimensi n ya, terutama untuk dimensi di sini adalah dimensi 3 yang disajikan ya. Jadi ini berkenaan dengan integral lipat ya, lipatnya sini lipat 2 ya yang Bapak gunakan ya. Nah, adapun untuk hari ini kita akan membahas tentang integral ganda ya. Nah, secara umum, jadi kalau kemarin gitu kita bahas tentang integral lipat ya, yang memiliki batasnya adalah sebuah nilai ya atau angka gitu ya. Jadi batasnya x-nya misalnya 1 sampai 3, lalu y-nya 1 sampai 2 misalnya gitu ya. Lalu diintegralkan terhadap dx dan dy misalnya gitu. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah tentang integral ganda ya. Jadi nanti ada batasnya ini dua kurva ya. Jadi misalnya kalau di sini, nah misalnya kalau untuk batas y sebagai fungsi yaitu di bawah oleh, nah y-nya ini sama dengan g1x dan di atas oleh batas atasnya oleh y-nya sama dengan g2x ya. Nah, seperti ini notasinya. Jadi ini contoh untuk pengintegralan terhadap dy ya, dengan dy-nya ini batasnya memiliki dua fungsi atau dua kurva ya, dibatasi oleh dua kurva yaitu G1 dan G2 ya. Sementara untuk x-nya tetap dengan batas A sama B ya, A sampai B. Nah, ini kalau kemarin kan ininya tulisannya R ya, sekarang kita bedakan dengan S ya. Untuk x-nya A sampai B, untuk y-nya G1 sampai G2 ya. Jadi ini salah satu batas ya. Yang satu nilai batasnya adalah nilai, ada nilainya ya, A dan B sebuah konstanta. Sementara kalau yang bukan sebuah nilai ya, kalau yang Y ini merupakan sebuah kurva ya. Nah, gitu. Nah, nih contohnya. Jadi ketika kita gambar dalam bidang XY ya, sama seperti kemarin, jadi dianggap sebagai alas. Ini alasnya. Kalau kemarin alasnya kan berupa persegi panjang. Kalau ini karena batas Y-nya kurva ya, yang ini dan yang ini, maka gambarnya seperti ini ya. Jadi X-nya antara A sampai B ya. Tarik ke atas gitu ya, sini, sini ya. Lalu tarik untuk kurva G1-nya di mana gitu ya. Misalnya ini G2-nya di sini ya. Nah, G1 di bawah, G2 di atas misalnya. Nah, secara tampak visual seperti ini, lihat ya. Jadi tadi kita perlihatkan, kan kalau tadi belum ada tingginya ya. Nah, kalau kita perlihatkan seperti ini ya. Jadi ini di sini ada tingginya ke atas ya. Kalau di sini mungkin ke depan kita, ke arah depan kita. Nah, ini ada Z. Nah, Z ini sebagai tingginya, sehingga dapat kita kita sebut sebagai volume. Nah, sini. Jadi volume benda pejal gitu ya, atau benda yang berisi padat gitu ya. Nah, ini X-nya tadi A sampai B. Nah, Y-nya ada dua, yaitu yang G1 yang ini ya. Ya. Nah, di sini ada, maaf. Nah, di sini ada G1 ya, yang di atasnya ada G2.
Oke, lalu ada tingginya, tarik ke atas, ya, tarik ke atas, semuanya tarik ke atas, lalu penampang bawah ya yang ini, nah bentuknya seperti ini, ya, penampang atasnya juga sama, nah seperti ini, nah gitu. Nah, makanya kita sebut di sini, kalau di sini kita sebut sebagai AX ya, nah, untuk luang penampang vertikal. Nah, untuk menghitung A-nya. Nah, ini kan baru bawahnya aja, alasnya aja A gitu. Nah, kalau integral lipat itu berarti kita integralkan A-nya lagi ya terhadap X ya. Nah, sehingga menjadi bentuk yang visualnya seperti ini ya. Jadi ada volume. Makanya kita sebut integral lipat itu, terutama lipat 2 itu berkenaan dengan volume. Nah, selanjutnya kalau untuk batasnya X sebagai fungsi yaitu di kiri, yaitu misalnya H1X ya, ini harusnya H1 ya. Ini H1X. Nah, itu. Dan di kanan oleh H2X. Ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, notasinya seperti ini kita tulis. Jadi karena batas X-nya, nah X-nya adalah H1 dan H2. H1 yang sebelah kiri, H2 yang sebelah kanan. Ya. Nah, Y-nya batasnya adalah berupa bilangan. Jadi bergantian ya. Kalau tadi Y-nya batasnya adalah kurva atau fungsi, ya. Kalau di sini X-nya yang punya, lalu Y-nya yang bilangan. Jadi bergantian. Nah, seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi di sini untuk, jadi nggak ada A lagi di sini ya. A dan B-nya nggak ada, diganti menjadi H1 dan H2. Ini H1 yang sebelah kiri, terus ini H2 yang sebelah kanan. Lalu batas Y-nya kita garis ke sini ya. Nah, D-nya sama juga ke sini ya. Nah, ini tampilan alasnya ya. Nah, ketika kita lakukan visualisasi dimensi 3, nah, ya tadi kan untuk X-nya mana tadi? X-nya ini adalah H1 yang tadi di kiri ya. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Terus yang di kanan, yang ini. Ya, yang ini. Nah, ini. Ini tadi bawahnya ya. Bawahnya adalah ini X1. Nih, X1-nya seperti ini. Nah, ini X1 yang garis ini. Ya, ini ke sini. Nah, ya. Lalu X2 ini. Ya, H2 ini H1, ini H2. Lalu Y-nya batasnya adalah C. Tarik garis ke sini. Ya. Lalu tarik garis ke sini. Ya, yang D-nya. Nah, tarik ke atas. Ada Z. Tarik ke atas. Ya, tarik ke atas. Semua sisinya. Tarik ke atas. Lalu penampang atasnya samakan dengan penampang bawah. Nah, makanya disebut dengan volume. Nah, kalau di sini notasinya adalah AY. Ya. Jadi, artinya area atau luas alas ya yang diintegralkan terhadap Y. Nah, berarti batasnya C sampai D. Nah, AY-nya ini merupakan ini. Nah, ini. Ya, itu AY-nya ini. Ya. Nah, kita coba ya. Nah, ini batasnya. Oh, Y-nya apa nih? Y-nya batasnya kurva. Nah, ini berarti ini untuk G ya. G1-nya X, G2-nya adalah X kuadrat. Ya, ini G1. Nah, ini G1-nya di sini, G1X-nya, ini G2-nya. Nah, berarti ini batas Y-nya sebuah kurva, ya, ada dua kurva, lalu batas X-nya sebuah bilangan. Nah, pengerjaannya sama dengan sebelum-sebelumnya, seperti integral berulang atau integral lipat yang sebelumnya, ya. Nah, kalau di sini kita selesaikan dulu bagian yang di dalam, ya, baru yang di luar. Nah, ini kita selesaikan dulu yang bagian dalamnya. Nah, kalau ini secara langsung aja, jadi saya tulis
2x kalau diintegralkan terhadap y menjadi 2xy ya. Nah, terus kalau 1 menjadi y, ya, seperti sebelumnya. Lalu batasnya tuliskan x sampai x kuadrat. Ya. Nah, ini saya menuliskan secara langsung ya. Jadi ini 0 sampai 1 integral ini dx. Lalu yang kedua, nah ini dijabarkan, ya, substitusikan y sama dengan x kuadrat, ya, dan y sama dengan x-nya. Kita jabarkan seperti ini. Ya, lalu kita hitung, ya, 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 2x kuadrat ditambah x, lalu kita kalau buka, nah kita buka seperti ini, ya. Ya, terus kita sederhanakan. Nah, ini sudah sederhana, jadi tidak ada yang kompleks lagi. Baru kita integralkan terhadap x lagi. Kalau tadi kan terhadap y, sekarang terhadap x. Nah, sehingga menghasilkan x pangkat 4, ya, 1/2 x pangkat 4, ya. Terus x pangkat 2, ya, menjadi 1/3 x pangkat 3, x menjadi 1/2 x kuadrat. Ya, batasnya 0 sampai 1. Tinggal substitusi aja, hasilnya adalah negatif 1/3. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, ini menandakan negatif 1/3 juga, bukan menandakan bahwa hasilnya itu tidak boleh negatif ya. Boleh negatif ya, mungkin ini kebetulan ketika posisinya berada di bawah sumbu atau di bidang XY di bawah gitu ya. Tapi ini sah-sah saja gitu. Jadi sebenarnya secara volume mungkin dia sepertiga ya, cuman negatifnya ini menandakan bahwa dia berada posisi di bawah bidang XY ya, gitu. Jadi di bawah seperti ini misalnya. Nah, ini kan bidang XY ya. Misalnya tadi ini batas X-nya yang berupa garis ya. Nah, garis. Nah, lalu Y-nya kurva gitu ya. Nah, misalnya gini. Nah, gitu. Nah, dia berada di bawah. Karena Z-nya adalah berapa hasilnya. Nah, ini berada di bawah ya, misalnya begini. Nah, gitu. Nah, gitu, berada di bawah bidang XY. Ini misalnya di sini adalah 1/3. Jadi volumenya tetap kalau dihitung sebagai volume ya 1/3 hasilnya. Oke. Oke, mungkin yang untuk video yang ini cukupkan. Nanti kita lanjut di video berikutnya untuk latihan soalnya. Oke, terima kasih.